Halo semuanya, absen dulu dong sebelum mulai ke ceritanya. Sore itu, langit di desa tampak lembut, berwarna oranye bercampur keemasan. Angin berhembus pelan, membawa aroma jerami basah dan bunga pisang yang sedang mekar. Fadli, pemuda 24 tahun, melangkah perlahan di jalan tanah yang biasa dilewati petani pulang dari sawah. Pakaiannya sederhana, kaos lengan panjang dan celana lusuh yang terkena lumpur. Namun di balik wajah teduhnya, ada sesuatu yang sedang tumbuh. Sebuah rasa yang pelan-pelan mengisi dadanya. Di ujung jalan itu, terdapat rumah kayu kecil milik seorang wanita yang sudah lama ia kagumi diam-diam. Wanita itu bernama Desi. Usianya 35 tahun. Sudah lama menjadi janda sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Sejak saat itu, Desi hidup mandiri, mengurus kebunnya sendiri, menanam sayur dan bunga untuk dijual di pasar setiap pagi. Bagi orang lain, Desi hanyalah wanita desa biasa. Namun bagi Fadli, Desi adalah sosok yang berbeda. Ada ketenangan di wajahnya, ada keteguhan di matanya, dan ada kelembutan di senyumnya yang membuat waktu seolah berhenti setiap kali Fadli melihatnya. Hari itu, Fadli membawa sesuatu di tangannya. Bungkus kecil berisi kue bolu kesukaan Tante Desi yang baru dibelinya dari pasar. Ia berhenti di depan rumah kayu itu, menarik napas dalam dan memanggil pelan, "Permisi, Tante Desi." Tak lama, terdengar suara langkah kaki dari dalam. Pintu kayu terbuka, dan muncullah sosok wanita berparas lembut dengan daster sederhana berwarna biru. "Oh, Fadli, tumben sore-sore kesini." Desi tersenyum, matanya teduh. Fadli menunduk malu, lalu mengangkat bungkusan di tangannya. "Ini, Tan, tadi Fadli lewat pasar, lihat ada bolu kesukaan Tante, jadi Fadli beli sekalian." Desi tertegun sesaat, senyumnya berubah hangat. "Wah, masih ingat aja kamu. Terima kasih ya, Nak." Fadli cuma kebetulan lewat aja kok," ujarnya pelan, menahan rasa gugup yang aneh di dada. Desi tertawa kecil. "Ya sudah, masuk dulu. Tante baru aja nyeduh teh." Dan sore itu pun menjadi awal dari sebuah kisah yang tak akan pernah Fadli lupakan. Mereka duduk di teras bambu. Langit mulai gelap, tapi angin masih berhembus lembut. Suara jangkrik terdengar dari kejauhan, seolah ikut menemani percakapan sederhana itu. "Capek, Li?" tanya Desi sambil menuangkan teh hangat. "Lumayan, Tan. Tapi kalau duduk di sini, rasanya capeknya hilang." Desi tertawa kecil. "Tante Jeti pengganti kursi pijat ya?" Bukan gitu maksudnya, Tan." Fadli tersipu, wajahnya memerah. Desi menatapnya sekilas, lalu menunduk sambil tersenyum. Diam-diam, hatinya hangat. Sudah lama tidak ada yang datang dengan ketulusan seperti itu. Mereka berbincang lama tentang panen singkong, tentang pasar, tentang burung-burung yang suka hinggap di pagar kebun. Semuanya ringan, namun di balik percakapan itu ada perasaan yang perlahan tumbuh tanpa disadari. Sebelum pulang, Fadli berkata pelan, "Tan, kalau besok Tante ke kebun, biar Fadli bantu ya." Desi menatapnya lembut. "Boleh, tapi jangan sampai kamu kecapekan." "Nah, gak apa-apa, Tan." Fadli senang kok bisa bantu. Dan malam itu, sebelum tidur,
Desi memandangi bungkusan kue bolu yang tinggal separuh di atas meja. Ia tersenyum pelan, lalu berbisik dalam hati, "Anak itu baik sekali." Langit tiba-tiba berubah gelap. Awan hitam menggantung di atas pepohonan kelapa, dan udara yang tadi hangat kini mulai terasa lembab. Suara angin makin kencang, menggoyangkan dedaunan dan membuat tirai di teras rumah Tante Desi melambai pelan. Fadli yang baru saja berpamitan menoleh ke langit, kayaknya mau hujan. "Tan," Desi ikut menatap ke atas, lalu tersenyum tipis. "Iya, Li. Sepertinya besar ini. Kamu nggak bawa jas hujan, kan?" Fadli menggeleng, lalu menatap jalan tanah yang sudah mulai diselimuti gerimis. Air turun perlahan, lalu makin deras. Dalam hitungan detik, hujan mengguyur deras sekali, menimbulkan suara gemericik yang menenangkan di atas genteng rumah kayu itu. "Ya sudah, kamu jangan pulang dulu," kata Desi sambil cepat-cepat menyingkirkan baju yang dijemur di pinggir teras. "Berteduh aja di sini dulu." Fadli mengangguk pelan. Ia duduk lagi di kursi bambu sambil menatap hujan yang turun di halaman. Butiran air menetes dari atap, membentuk tirai tipis di depan mereka. Suasana jeti tenang sekali. Hanya ada suara hujan dan detak halus waktu yang seolah melambat. Tante Desi datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Aku panasin lagi tehnya tadi. Lumayan, biar nggak kedinginan." "Wah, makasih, Tan." Fadli menerima cangkir itu dengan kedua tangan. Uap teh naik perlahan, menghangatkan udara di antara mereka. Beberapa menit berlalu dalam diam. Hanya sesekali Fadli menatap ke arah Tante Desi dan setiap kali itu terjadi, dadanya terasa hangat, tapi juga aneh. Ada sesuatu yang lembut dan sulit dijelaskan. Tante Desi memperhatikan pemuda itu dari sudut matanya. Fadli duduk dengan kepala sedikit menunduk, rambutnya basah terkena hujan. Ada ketulusan di wajahnya. Senyap, namun menenangkan. "Fadli," panggil Desi pelan. "Ya, Tan, kalau Tante boleh jujur, Tante senang kamu sering datang ke sini." Fadli terkejut, lalu menatap Desi perlahan. "Masa, Tan?" "Iya." Desi tersenyum lembut. "Rumah ini biasanya sepi sekali. Kalau kamu datang, rasanya kayak ada kehidupan lagi." Ucapan itu sederhana, tapi di telinga Fadli terasa seperti sesuatu yang sangat berharga. Ia tersenyum malu, lalu berkata pelan. Fadli juga senang. "Tan, soalnya di sini tenang. Rasanya beda aja." Desi menatap hujan di depan mereka. "Dulu Tante suka sekali hujan. Soalnya katanya, hujan itu membawa rindu." "Rindu siapa, Tan?" tanya Fadli pelan. Desi terdiam sesaat, lalu berkata dengan nada lembut, "Rindu masa lalu. Rindu seseorang yang dulu pernah Tante sayang." Fadli menunduk. Ia tak ingin menanyakan lebih jauh, tapi hatinya terasa ikut berat. Hujan di depan mereka makin deras, seperti ikut mengiringi cerita yang belum selesai. Lalu Desi melanjutkan, suaranya pelan. "Tapi sekarang, kalau hujan datang, Tan tenggak sedih lagi. Soalnya, ada kamu yang duduk di sini." Fadli menatapnya pelan, matanya lembut. Ia tak berani menjawab, hanya tersenyum kecil, tapi senyum itu sudah cukup. Karena tanpa kata pun, Tante Desi bisa merasakan apa yang ada di hati pemuda itu. Hujan terus turun, dan di sela suara derasnya,
Desi menatap wajah Fadli sejenak. Fadli, jaga diri baik-baik ya. Jangan terlalu sering kerja sampai lupa istirahat. Iya, kan? Fadli janji. Desi menatapnya lagi, lalu tersenyum pelan. Senyum yang lembut, hangat, dan entah kenapa, bagi Fadli, senyum itu terasa lebih indah dari warna pelangi sekalipun. Beberapa menit kemudian, hujan mulai reda. Suara tetes air di atap perlahan melemah. Angin berembus lembut membawa aroma tanah basah. Fadli bangkit, mengenakan sandal. Fadli pulang dulu ya, Tan. Nanti kalau kebun Tante butuh dibersihin setelah hujan, Fadli bantu. Desi mengangguk pelan. Terima kasih, Li. Hati-hati ya di jalan. Fadli berjalan perlahan meninggalkan rumah itu. Sementara Desi masih berdiri di teras. Ia memandangi punggung pemuda itu dari jauh. Sosok yang kini mulai memenuhi ruang hatinya tanpa ia sadari. Dan sore itu, hujan menjadi saksi kecil bahwa dua hati yang pernah sunyi pelan-pelan mulai saling menemukan hangatnya perhatian. Esokan paginya, matahari baru muncul dari balik bukit. Udara masih sejuk, embun menempel di daun-daun. Fadli sudah tiba di kebun kecil milik Tante Desi. Ia membawa cangkul dan 2 botol air. Tak lama, Desi datang dengan keranjang berisi bibit sayur. Wah, rajin banget kamu, Fadli. Datang pagi-pagi gini. Fadli tersenyum. Biar nggak kepanasan, Tan. Lagian, udaranya enak pagi-pagi begini. Mereka mulai bekerja berdampingan. Desi menanam bibit cabai, sementara Fadli mencangkul tanah di sisi lain. Suasana tenang. Kadang mereka berbicara kecil, kadang hanya saling pandang sambil tersenyum. Waktu berjalan pelan, hingga akhirnya Desi berkata lirih, Li, kamu tuh baik banget. Tante sampai bingung. Kenapa kamu mau repot bantu Tante terus? Fadli menatapnya, lalu berkata pelan. Fadli cuma pengen lihat Tan tenggak sendirian. Tan. Desi terdiam. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi membuat dadanya bergetar. Sudah lama, tidak ada yang berkata begitu padanya. Ia menunduk, menahan perasaan yang tiba-tiba datang. Sementara Fadli hanya bisa diam, menatap wajah lembut itu dari jauh. Siang itu hujan turun deras, langit mendung. Suara petir sesekali terdengar di kejauhan. Desi yang baru saja menjemur hasil panen segera berlari ke teras, menutupi jemuran dengan kain. Fadli datang tergesa dari arah kebun, pakaiannya basah kuyup. Tante, udah aman jemurannya? Desi kaget, lalu cepat menarik Fadli ke dalam rumah. Astaga, kamu kehujanan? Le, nanti masuk angin loh. Ia mengambil handuk dan menyodorkannya ke Fadli. Suasana hening sejenak, hanya suara hujan di atap yang terdengar. Fadli, ya, Tan, kenapa kamu selalu baik sama Tante? Pertanyaan itu keluar begitu saja, namun suaranya lembut, penuh keraguan. Fadli menatapnya lama, matanya jujur, penuh perasaan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Soalnya, Fadli sayang sama Tante. Desi tertegun, jantungnya berdetak cepat. Ia tak tahu harus berkata apa. Li, Tante ini sudah lewat banyak hal. Tante takut kamu cuma kasihan. Fadli menggeleng. Enggak, Tan. Fadli enggak kasihan. Fadli benar-benar tulus. Dari dulu, Fadli kagum sama Tante.
cara tante kuat, sabar, dan gak pernah mengeluh. Desi terdiam lama. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka ada seseorang yang bisa melihat dirinya sedalam itu. Hujan terus turun di luar, dan di dalam rumah kayu itu, dua hati akhirnya saling memahami tanpa banyak kata. Hari berganti hari. Setelah hujan sore itu, hubungan mereka menjadi lebih akrab. Desi tak lagi sungkan meminta bantuan, dan Fadli pun selalu datang dengan senyum tulus. Suatu senja, mereka duduk bersama di depan rumah. Langit berwarna oranye keemasan, sama seperti hari pertama Fadli datang membawa kue bolu. Desi memecah keheningan dengan suara lembut. "Li, kamu tahu nggak? Dulu tante sering takut jatuh cinta lagi." "Kenapa, Tan?" "Soalnya tante pikir cinta itu cuma milik orang muda. Tapi setelah kenal kamu, tante sadar cinta itu enggak kenal usia." Fadli menatapnya pelan, lalu berkata, "Cinta yang tulus justru datang di waktu yang tepat, Tan, bukan yang cepat." Desi tersenyum, menatap mata pemuda itu dengan hangat. Mereka tidak perlu banyak kata, karena dalam diam, keduanya tahu bahwa hati mereka sudah saling menemukan. Pesan cerita, cinta bukan soal muda atau tua, bukan soal siapa yang lebih dulu datang, tapi siapa yang bertahan dengan tulus. Fadli mengajarkan bahwa kasih bisa tumbuh dari perhatian kecil, sedangkan Desi mengajarkan bahwa hati yang pernah terluka bisa pulih lagi bila dipeluk dengan ketulusan. Dan di desa kecil itu, di bawah langit senja yang lembut, dua hati akhirnya saling menemukan arti cinta yang sesungguhnya. Cinta yang sederhana, namun penuh makna.